Tuhan Yesus yang siap, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, baik sosial media Bapak Gembala, Suheri Gultom, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok. Saudara pasti diberkati dengan firman Allah. Apalagi ada menara doa pagi ya. Jam 5 pagi di YouTube Suheri Gultom. Saudara bangun jam 5 pagi, saudara klik channel Suheri Gultom. Saudara akan dibawa memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Allah. Terlebih bagi yang sudah menikah, yang mau menikah, silakan saudara menonton itu. Karena di situ saya banyak membahas pernikahan, bagaimana berkeluarga yang baik. Supaya saudara jangan berantem lagi saudara. Supaya jangan lagi cekcok, jangan lagi ada pergumulan yang gak perlu dicekcokkan. Lihatlah YouTube Suheri Gultom, saudara bisa menyembah dan memuji Tuhan. Saudara, bagi saudara juga saya perkenalkan GB Pelita adalah gereja sosmed. Kalau saudara pun mau upload, mau videokan, silakan. Sepanjang itu berhubungan dengan firman Allah. Hari ini kita belajar firman Allah. Keberhasilan orang taat. Saya percaya kalau saudara orang taat pada firman Allah, pasti berhasil. Kalau saudara belum berhasil, satu, kemungkinan belum waktunya Tuhan engkau berhasil. Jangan menyerah. Kedua, kemungkinan engkau bukan orang taat. Yang pasti begini, kalau aku pergi ke arah sana, saya pasti jumpa pintu. Itu kan pasti. Pasti saya jumpa pintu. Pasti. Begitulah firman Allah. Kalau saya menjalani taat firman Allah, ujungnya berhasil, beruntung. Endingnya berhasil, beruntung. Kalau belum, satu, karena belum waktunya. Dua, mungkin kita salah dalam menjalani hidup. Mari kita belajar dari Mazmur 1 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita baca semua. Ayo suara yang kuat. Semua yang di belakang, yang di balkon. Mari kita baca. 1, 2 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lebih semangat lagi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Terus, bukan demikian orang fasik, mereka seperti orang sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Saudara, kita lihat mengapa kita percaya Alkitab adalah firman Allah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 ditegaskan bahwa segala tulisan di dalam Alkitab adalah hasil dari hembusan nafas Allah. Theopneustos. Alkitab tidak lahir dari pemikiran manusia, tetapi bersumber dari pengilhaman Allah. Jadi bukan dari pikiran Rasul Paulus, bukan dari pikiran Rasul Petrus, bukan dari pikiran Nabi Yeremia, Nabi Yesaya, tetapi adalah diilhamkan Roh Kudus kepada pikiran Rasul dan Nabi. Jadi Alkitab adalah suara Allah. Alkitab adalah nafas Allah. Alkitab adalah firman Allah. Dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab adalah firman Allah. Karena inspirasi atau pengilhaman itu, Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Next PowerPoint-nya. Saudara, bahwa dikatakan tanpa salah. Jadi Alkitab itu tanpa salah, saudara. Kita akan belajar manfaat Alkitab dalam hidup kita. Kenapa Alkitab tanpa salah dikatakan? Sebentar saya bacakan bukti histori yang selaras dengan sejarah dunia. Jadi seluruh yang terjadi di dunia ini seturut dengan Alkitab. Perang yang terjadi di Israel
sudah tertulis di Alkitab. Gempa bumi yang terjadi sudah tertulis di Alkitab. Yesus mau lahir, belum lahir tapi sudah dinubuatkan para nabi, Yesus lahir. Yesus akan mati, Yesus mati di kayu salib. Belum mati tapi sudah dikasih tahu akan mati. Yesus akan bangkit pada hari ketiga, terjadi pada hari ketiga. Yesus akan naik, terjadi dia naik. Yesus akan datang yang kedua kali. Berapa banyak yang percaya Yesus pasti datang? Coba katakan Yesus pasti datang. Tanya sebelahnya, kalau hari ini kau siap enggak? Lihat wajahnya, lihat wajahnya. Kalau detik ini Yesus datang, siap enggak? Siap ya. Siap mempertanggungjawabkan hidupmu, betul? Siap, karena dalam Yesus tidak ada drama. Di gereja ini masih bisa drama-drama. Kelihatan saya nabi, padahal Nabi Rongon dan Nabi Sulon. Bisa drama. Ya, tapi dalam Yesus no drama. Dia tahu hatimu tepat. Dia tahu siapa saudara tepat. No drama. Maka saya ajak semua kita biasakan no drama. Bilang sebelahnya no drama. Bilang sebelahnya no topeng. Bilang sebelahnya buka topengmu. Nampak aslimu. Ya, karena di gereja kan orang tiba-tiba pakai topeng. Shalom, shalom. Waduh, lihat wajahnya malaikat. Pulang dari gereja serigala, setan luar biasa. Di sini tidak ada yang mengaku. Di sini semua orang-orang yang tulus. Saya berdoa saudara adalah orang-orang yang siap dengan kedatangan Tuhan Yesus. Nah kita baca dulu 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Mari kita baca. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. 1, 2, ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perhatikan, ada 4M di sini, manfaat Alkitab, manfaat firman Allah. M yang pertama apa? Mengajar. Ayo semua yang punya suara jangan mau. Ingat ya, yang aktif itu imannya bertumbuh. Yang pasif itu imannya lebih sedikit bertumbuh. Jadi biasakan aktif. Jangan lihat-lihat gini aja. Saudara harus aktif. Ya, kuliah juga begitu, harus aktif. Jangan jadi penonton. Paling tidak nanti ketika nanti pulang dari sini, langsung saya tanya di pintu itu. Manfaat Alkitab 1. Mengajar, ya gitu dia. M pertama apa? Mengajar. M kedua apa? Menyatakan kesalahan. M ketiga apa? Memperbaiki kelakuan. M keempat apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Udah bisa hafal? Oke, saya tes ya. Saya kasih waktu 30 detik. Coba ingat 4M. Sautan dulu, 30 detik, sautan kiri kanan ya. Ayo semua, ayo saut, jangan lihat-lihat saya. Coba sebutkan, gini lah, M pertama apa tadi, M kedua, M ketiga, M keempat. Ada yang bilang M150, lain itu saudara. Itu obat kuat, nah saudara. Extra Joss. Berapa M tadi? 4M. M pertama apa? Mengajar. M kedua apa? Menyatakan kesalahan. M ketiga apa? Memperbaiki kelakuan. M keempat apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Wah, saya senang. Beberapa di antara saudara sebenarnya nggak tahu. Ya, Tuhan Maha tahu. Makanya payah kita menebak kalau orang diam-diam, dia bodoh atau pintar. Makanya kalau engkau marhalet dengan seorang cowok ganteng, apakah dia cerdas atau bodoh? Lemparkan pertanyaan. Maka keluarlah jawabannya. Ganteng-ganteng tapi on kawan ini. Nah, kenapa? Setelah dia keluar jawaban baru tahu kita ternyata tidak ada pengetahuannya. Diam-diam kita nggak tahu. Saudara saya mengajak sama saudara 4M ini. Mengajar. Mendidik kita dalam kebenaran. Menyatakan yang salah. Memperbaiki hidup kita.
Jadi saudara, saya ajak baca Alkitab every day. Saudara harus baca Alkitab. Cari Alkitab, firman Allah. Saudara, di handphone saudara, saya percaya sudah ada Alkitab. Kalau dulu kita baca Alkitab, kita bawa Alkitab. Kalau sekarang orang bawa handphone. Kalau dulu orang bawa Alkitab, kadang-kadang saking malunya dia masukkan di belakang lagi. Itu pun perjanjian baru saja. Yang kecil dikasih gratis. Akhirnya melorot sampai ke celananya karena kecil kali. Saya mengajak sama saudara, saudara baca Alkitab. Makanya saya nggak percaya orang yang baca Alkitab kelakuannya nggak berubah. Saya nggak percaya itu. Alkitab tadi bilang kan, bahwa kalau orang baca Alkitab memperbaiki kelakuan, betul? Menyatakan yang salah, mengajarkan yang benar. Artinya apa? Kalau dia baca Alkitab, yang salah ditinggalkan. Makanya Tuhan suruh kita baca Alkitab supaya kita itu semakin memperbaiki cara hidup kita. Saya ajak semua saudara, aktiflah baca Alkitab. Kalau saudara membaca Alkitab, saya percaya saudara hidupmu diperbaharui. Tapi kalau ada orang berkata dia baca Alkitab, kelakuannya tetap sama, dosanya tetap sama, kejahatannya tetap sama, tetap pemalas, tetap narkoba, tetap hidup di dalam hedonisme. Saya percaya dia nggak benar baca Alkitab. Bahkan saya percaya kalau dia taat melakukan firman Allah, ujungnya berhasil. Anak Tuhan tidak ada yang nggak berhasil. Ini tidak bicara kaya. Ini tidak bicara uang. Ini bicara adalah engkau mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Alkitab yang berkata, poin pertama, memberi kebahagiaan dan menjamin produktivitas. Jadi orang yang melekat dengan firman Allah akan berbuah, akan produktif. Ciri-cirinya dia akan rajin, dia orang punya ide. Orang yang baca Alkitab orangnya banyak idenya, berhikmat. Gak ada orang yang baca Alkitab itu on. Yakin aku. Itu Alkitab yang bilang dalam 2 Timotius 3. Sejak kecil engkau Timotius, engkau sudah membaca Alkitab dan engkau mendapat hikmat dari Alkitab. Sehingga orang yang membaca Alkitab lebih bijaksana dari tidak baca Alkitab. Seharusnya begitu. Oleh karena itu baca Alkitab, karena Alkitab adalah firman Allah adalah Allah, Allah adalah firman. Saudara, kebahagiaan di dalam bagian ini berkaitan dengan kondisi diberkati karena hidup yang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Jadi kebahagiaan di sini bukan bicara hartaku 5 miliar, rumahku 5, mobilku 5, bukan. Kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita taat melakukan perintah Allah. Bukankah pernah di hatimu ada perasaan benci dan geram sama seseorang? Terus Tuhan bicara di hatimu, ampuni dia. Ketika engkau ampuni dia, atau engkau yang minta maaf kepada dia, dan kemudian kalian pelukan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, saudara bisa merasakan damai di hatimu. Karena engkau melepaskan pengampunan. Jadi ketika saya taat, itulah kebahagiaan. Oleh karena itu saya rindu saudara jangan mendengar firman Tuhan, hanya mendengar tapi tidak melakukan. Orang bodoh adalah orang yang mendengar, tidak melakukan. Orang bijak adalah orang yang mendengar dan melakukan. Dia membangun rumah di atas batu. Oleh karena itu saya mengajak semua saudara, jadilah orang yang taat mendengarkan firman Allah. Pernahkah di hatimu ada jumpa orang miskin, susah, gak bisa makan, gak ada beras. Di hatimu ada bicara, Tuhan beri dia beras. Buka dompet uangmu sedikit, tapi engkau yang sedikit itu kau belikan beras. Katakanlah hanya 20.000, tapi engkau taat memberikannya. Engkau berbahagia, engkau bersuka cita. Saudara, beberapa orang yang konseling ke saya menanyakan, Pak Gembala, Pak Pendeta, keluargaku yang di YouTube. Kalau pasanganku sudah lari dengan wanita lain. Atau dengan laki-laki lain, kalau istri yang lari.
selalu bertanya ke saya, apa yang harus kulakukan? Kemudian Pak Pendeta perlu tahu, suamiku gak suka lagi lihat aku, jijik lihat aku. Ada loh suami yang jijik lihat istrinya. Ada istri juga yang jijik lihat suaminya. Maksudmu dia gak mau ketemu saya. Ini banyak kasus ini. Hati-hati kau anak gadis. Hati-hati kau. Hati-hati kau memilih siapa calon ayah anak-anakmu. Kalau sempat aja dia bilang setelah kau menikah dengan dia bilang samamu, gak suka lagi aku sama kau. Buhamai. Apalah yang kau lakukan kalau suamimu nanti bilang begini, udah jijik aku sama kau. Betul, ini serius, ini banyak dilakukan laki-laki. Waktu dia masih PDKT, antar jemput. Hujan, bang, hujan jangan jemput. Gak apa-apa dek, aku dari kecil main hujan. Masa sama hujan aja kalah? Tenang kau di situ. Udah kusiapkan mantel 2. Jangan pernah kau disentuh hujan. Perhatikan, sebelum dapat maunya gombalnya luar biasa. Tapi setelah menikah ternyata dia tidak menepati janjinya. Maka saya katakan, temukan yang setia. Bukan yang tampan. Walaupun kau lihat wajahnya kayak gerobak, gak masalah. Gerobak bisa ditempah jadi Mercedes. Itu tinggal bicara masalah hepeng dan uang aja. Saya mengajak sama saudara. Berikutnya. Kebahagiaan terjadi jika kita menghindari interaksi mendalam dengan orang-orang fasik. Jadi 3 jenis orang yang perlu kau hindari. Pertama, orang fasik. Orang yang tidak mau mengenal Tuhan, yang tidak mengenal Tuhan. Maksudnya begini, bukan berarti kita nggak bisa berteman baik seperti itu. Maksudnya ini jangan hidup sehari-hari terus menerus sehingga paham-paham duniawinya lebih dimasukkannya kepadamu, menawarkan imanmu. Seperti orang Saduki, orang Farisi. Dia tahu Allah tapi tidak mengenal Allah. Ada banyak orang yang berteori tentang Allah tapi tidak hidup dalam Allah. Yang kedua, jauhi orang yang berdosa. Artinya apa? Orang yang sehari-harinya hidup dalam dosa. Karena kalau engkau berdekatan dengan orang yang hidup sehari-hari dengan dunia, perzinahan, perselingkuhan, engkau yang setia pun jadi selingkuh. Tunjukkan 5 temanmu maka yang keenam engkau. Siapa 5 teman dekatmu yang keenam dirimu? Kalau engkau berteman dengan 5 orang yang disiplin, yang keenam kau disiplin. Kalau engkau berteman dengan 5 orang yang rajin, yang keenam engkau rajin. Kalau engkau berteman dengan 5 orang pemalas, yang keenam engkau pemalas. Kalau engkau berteman dengan orang yang senantiasa selingkuh dan berkhianat dengan cintanya, maka engkau yang keenam. Karena setiap engkau jumpa orang itu melepaskan energi. Engkau duduk dengan sebelah, kalau sebelah itu nguap, yang sebelahnya buat lama lagi. Pernahkah engkau melihat satu baris tidur semua? Pernah? Itulah energi. Satu, ini nguap, 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 nguap. Lama-lama ini yang bagus sekian, jadi gini juga. Ikut dia kok sempoyongan aku ya. Energi masuk dari kiri kanan. Tapi kalau yang sebelah juga semangat tepuk tangan, engkau ikut semangat tepuk tangan. Ya? Itu manusia mengeluarkan energi. Maka yang kau pilih, Tuhan bilang begini, jangan bergaul dengan orang yang lekas marah, supaya engkau jangan jadi lekas marah. Kalau engkau berteman dengan orang yang suka marah, enggak lama lagi kau suka marah. Kalau engkau berteman dengan orang yang suka bersungut-sungut, enggak lama lagi engkau bersungut-sungut. Jadi saya mau katakan, siapa temanmu, itu masa depanmu. Bukan maksudnya dibenci ya, bukan. Ini hukum tarik-menarik. Kalau ada orang yang berdosa, dia mau kau bawa ke dalam terang, good. Is good. Tapi kalau orang berdosa ini berjuang menarikmu kepada dosa, tinggalkan, itu maksudnya. Jangan salah mengerti, orang berdosa jadi dibenci, dijauhi, gak mau dekat. Bukan. Kalau orang berdosa ini berjuang untuk menarikmu kepada dosa, jauhi. Engkau yang baik-baik, yang biasa menjaga kekudusan, kemudian mereka mengajarkanmu hidup
tidak kudus, hidup di dalam zina, saudara jauhi. Kesukaan kepada Taurat Tuhan dilanjutkan dengan keaktifan merenungkannya akan membawa kita kepada hidup yang berbahagia. Jadi saudara, ayat ini mengajak kita aktif merenungkan firman Tuhan. Bukan aktif merenungkan masalah, renungkan firman Allah. Berikutnya, mencintai dan menggumuli Alkitab akan membuat hidup kita menjadi produktif, penuh dengan keberhasilan. Berikutnya, indikasi produktif, ada sumber penghidupan, ditanam di tepi aliran air, ada kesegaran, tidak layu. Jadi orang yang membaca Alkitab itu mukanya nggak layu, semangat, sukacita. Jadi kalau ada orang bilang aku suka baca Alkitab, lihat mukanya melos, mukanya cemberut, mukanya suntuk, mukanya bersungut-sungut. Enggak benar itu. Yang benar itu orang baca Alkitab mukanya itu 2 S. Semangat, sukacita. Ya seperti wajahmu. Kulihat wajah-wajah semangat, sukacita. Walaupun banyak masalahmu, semangatmu penuh. Walaupun dompetmu beberapa kosong, sukacitamu penuh. Ini bukan bicara masalah dompet. Ini bicara masalah Tuhan di hati kita. Amin. Saudara, kemudian menghasilkan buah pada musimnya. Jadi ada kata pada musimnya, artinya apa? Engkau berhasil pada waktunya Tuhan. Pengkhotbah 3 ayat 11, semua indah pada waktunya. Sama-sama katakan, semua indah pada waktunya. Bilang sebelahnya, bertahanlah. Terus yang sebelah bilang, udah gak tahan. Jawablah, tahankan. Nah, beberapa orang yang saya konsen keluarga saya yang di YouTube, mereka bilang, udah gak tahan Pak Pendeta. Aku bilang, tahankan. Karena semua orang pun menderita. Ingat, iman bertumbuh dari 2 hal. Baca Alkitab dan penderitaan. Imanmu akan bertumbuh sangat super cepat saat baca Alkitab, saat teduh, dan saat menderita. Tapi menderita bukan karena kesalahanmu. Menderita karena kau hidup dalam kebenaran. Saudara yang saya kasihi, saya akan ajak sama-sama kita membaca Yosua 1 ayat yang ke-8. Yosua 1 ayat yang ke-8. Mari sama-sama kita membacanya. Yosua 1:8, 1-2 ya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan apa beda berhasil dan beruntung. Berhasil menikah dan dia berbahagia, rukun damai dalam pernikahan, disebut dia berhasil dan beruntung. Ada orang berhasil menikah, menderita dalam pernikahan, dia tidak beruntung. Ada orang berhasil membuka usaha, tidak laku jualannya, tidak beruntung. Ini Alkitab berkata, engkau kalau merenungkan firman Allah, maka engkau berhasil dan beruntung. Firman Allah berulang-ulang saya baca dari kitab Ulangan, kitab Mazmur, di kitab Yosua, tidak ada anak Tuhan yang tidak berhasil ujungnya. Itu hanya bicara waktu, coy. Itu hanya bicara waktu. Itu hanya bicara waktu. Kalau engkau merenungkannya dalam bahasa Ibrani Hagak. Hagak itu artinya membaca Alkitab, merenungkan firman, memperkatakan firman, menyanyikan firman, melakukan firman, membagikan firman. Dan dia berhati-hati bertindak. Di sini yang sering kita terpleset. Kita enggak berhati-hati memilih jodoh. Dengar anak-anakku. Beberapa di antaramu sedang didekati oleh cowok. Perhatikan baik. Be careful. Be careful my children. Hati-hati. Ayat ini mengajak kita berhati-hati. Khusus dalam pemilihan jodoh. Berhati-hati. Amsal bilang begini. Semakin banyak penasehatmu, semakin berhasil hidupmu. Untuk memilih jodoh adalah memilih sekali
seumur hidup. Engkau bukan memilih teman tidur. Engkau memilih teman hidup sampai mati. Yang udah menikah kau lihatlah wajahnya setengah mati. Mau mundur gak bisa. Kan begitu ya. Waktu kita masih pacaran kepingin ketemu. Aduh, sampai mau tidur pun call sleep call-callan gak tau lah. Baru mau tidur aja kan, udah ya bang putus ya, kau lah yang mutuskan. Kau lah. Pas call-callan kan payah kali memutuskannya. Dari mana memutuskannya ya? Ya abang lah, udah ya, bye. Tunggu dulu. Cicai aku lihat kau saudara. Masalahnya setelah kau menikah, apa yang kau lakukan itu terbalik 180 derajat. Biasanya pasangannya akan bilang, muak kali lah aku jumpa kau aja lah terus. Apalagi suaminya itu pemalas. Wah, istri itu paling marah. Kayak saya bilang samamu, lebih bagus engkau menikah dengan orang yang wajahnya itu tidak jelas tapi rajin. Daripada kau menikah dengan orang ganteng, malasnya bukan main. Mati kau dibuat hidupnya malasnya itu. Saudara yang saya kasihi, ayat ini berkata, renungkan, bertindak berhati-hati. Berhati-hati memilih jodoh. Bilang sebelahnya 1, 2 ya. Berhati-hati memilih jodoh. Baru yang sebelah bilang, sudah terlanjur. Anak udah 3. Mau berhati-hati apa lagi? Mau berhati-hati apa lagi? Makanya gampang kita lihat orang di mall, orang pacaran atau udah menikah. Gampang kau lihat. Kalau di mall orang yang lagi laki-lakinya banyak ngomong, gini deh. Kutanya sama kamu, kalau laki-lakinya banyak ngomong, ini pacaran atau menikah? Pacaran, pintar. Terbalik setelah menikah, engkau akan melihat laki-lakinya diam aja, bingung aja begini. Yang perempuannya, ngerti dia bilang. Ngerti kan? Kalau waktu pacaran begini kan gak mau ketemu pacari dia, betul gak saudara? Ini masalahnya pakai topeng dia waktu itu. Udah menikah dibuka ya topengnya. Paham? Suaminya bilang, Kalau perempuan yang lebih banyak bicara pasti itu menikah. Kalau yang laki-laki banyak ngomong, pacaran. Pada umumnya begitu. Saudara yang saya kasihi, kalau saya baca Mazmur 128 ayat 1. Berhasil kita bukan hanya usaha saja, pernikahan, keluarga, anak-anak. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pasal 128 ayat 1 sampai 6. Ini khotbah saya di Jakarta minggu lalu. Ini bicara berkat atas rumah tangga yang takut akan Tuhan. Jadi kalau keluarga itu takut akan Tuhan, mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, maka yang terjadi ayat yang ketiga. Ini jadi perhatikan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Nah, suami yang takut akan Tuhan akan nampak wajah istrinya. Istrinya akan menjadi seperti apa? Pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Ini melambangkan apa? Istrinya penuh sukacita. Jadi kalau suami yang takut akan Tuhan seperti saya, lihatlah istri saya. Apakah dia subur atau tidak subur? Ini bukan bicara body ya. Bukan bicara body. Ini bicara pohon anggur melambangkan sukacita, semangat.
Jadi kalau saya takut akan Tuhan, saya menjadi suami yang mengasihi dia, saya menjadi suami yang setia kepada dia, saya menjadi suami yang melindungi dia, saya sebagai suami penstabil emosi dia, saya sebagai suami yang mendengarkan, memuji, memperhatikan dia. Petunjuknya sebagai suami saya lakukan. Akibatnya apa? Istriku seperti pohon anggur yang subur, dia penuh sukacita. Dan anak-anakku seperti tunas pohon zaitun. Pohon zaitun tunasnya kuat, gagah perkasa. Pohon zaitun menghasilkan buah zaitun yang kalau diperas menghasilkan minyak zaitun. Minyak zaitun menjadi obat bagi kita. Jadi keluarga yang takut akan Tuhan, anak-anaknya jadi obat bagi orang tuanya. Anak-anaknya menjadi obat. Tapi keluarga yang tidak takut akan Tuhan, anak-anaknya jadi racun sama orang tuanya. Anak-anaknya mempercepat kematian orang tuanya. Anak-anaknya membuat orang tuanya sakit, pikirannya banyak, hipertensi, stroke, mati lebih cepat. Jadi saudara, keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengikuti petunjuk Tuhan. Maka saya mengajak sama saudara, kalau keluarga yang takut akan Tuhan, pada ayat yang ke-6, Mazmur 128 ayat 6. Anak cucunya diberkati Tuhan. Mazmur 128 ayat yang ke-6 dikatakan, anak cucunya diberkati Tuhan. Jadi saya mengajak setiap saudara, bisa bang, Mazmur 128 ayat yang ke-6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Artinya apa? Anak cucunya pun diberkati Tuhan. Jadi kalau keluarga itu mengikuti petunjuk Tuhan, pasti berhasil anak cucunya. Kalau keluarga itu mengikuti petunjuk Tuhan, pasti tidak ada pertengkaran. Dengar bagi engkau yang baru menikah. Jangan percayai pengajaran yang pernah salah kuterima. Dia bilang begini, orang yang baru menikah biasa itu bertengkar. Saya nggak baca di Alkitab, bertengkar itu biasa bagi orang baru menikah. Nggak ada ayatnya. Mungkin maksud dia karena banyak perbedaan, baru adaptasi, benturan-benturan. Oke lah. Tapi jangan aminkan pertengkaran itu biasa. Walaupun engkau baru menikah, ingat saya bilang bertengkar itu sangat capek. Bertengkar itu paling capek dengan pasangan. Kalau engkau bertengkar dengan temanmu di luar, gak jumpa gak apa-apa. Tapi kalau engkau bertengkar dengan istrimu, dengan suamimu, engkau akan sangat kena mental. Ingat, engkau kena mental bukan orang jauh, orang dekat denganmu. Orang banyak kena mental, tekanan batin, bukan orang yang jauh daripadamu, orang yang dekat padamu. Oleh karena itu hati-hati siapa orang yang kau dekatkan padamu. Hati-hati orang yang kau masukkan jadi istrimu. Karena kalau sudah jadi istri, bukan di luar lagi dia, di dalam. Jangan sampai yang kau masukkan ke dalam dirimu, hai laki-laki, adalah racun. Pastikan yang kau masukkan itu madu. Jangan kau masukkan racun yang mematikan engkau. Be careful, lambat sedikit, tapi kau dapat yang terbaik dari Tuhan. Saudara yang saya kasihi, ayat ini menerangkan ada banyak orang yang tidak hidup menurut petunjuk Tuhan. Akibat pernikahannya berantem, cekcok, marah-marahan. Aduh, saya sudah lewati itu. Saya sudah janji sama Tuhan, bertahun-tahun tidak bertengkar. Sampai Yesus datang kedua kali. Aku tidak akan pernah bertengkar dengan istriku. Saya bilang sama Tuhan, aku janji padamu. Caranya bagaimana Tuhan? Tuhan bicara di hatiku. Matikan egomu. Ayo, laki-laki sama-sama katakan, kumatikan egoku, 1, 2 ya. Kayak aku dengar kumatikan istriku, mana yang benar saudara? Ya, sama-sama laki-laki, semua laki-laki, yang jenis laki-laki lah. Kalau nggak ngomong kau berarti perempuan. Katakan sama-sama, kumatikan egoku, 1, 2 ya. Kedua, kumatikan kesombonganku. Amsal 13 ayat 10. Orang yang bertengkar itu orang angkuh. Kalau engkau masih bertengkar karena sombong hidup. Karena kau merasa bisa, merasa benar.
Yakobus 4 ayat 1. Hawa nafsumu besar untuk menang. Dari manakah datangnya persengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari mana? Hawa nafsu yang saling berjuang dalam tubuh. Saya pernah begitu. Aku yang benar. Istriku merasa juga, aku yang benar. Apa kau? Kalau waktu bertengkar bukan manggil mama, bukan manggil papa. Kalau lagi baik-baik kan, sayang. Sedang-sedang, mama. Kalau bertengkar, sini kau. Serius, saya pernah sampai begitu. Apa kau? Istriku tidak model penakut. Dengar, ada istri kalau dibentak takut dia. Harus kalian kenal istri kalian ya. Kayaknya ada yang senasib dengan aku ini. Kan ada istri yang kulihat suami-suami, kawan-kawanku dengan istrinya. Kalau dibentak istrinya, diam lu koma. Diam istrinya. Oh sama istriku gak laku itu. Beda istri, beda jenis, betul gak? Kan gak sama semua istri. Kan ku pelajari lah istriku. Pernah juga ku contoh gaya kawan gitu. Oh kalau aku bentak langsung istriku. Gak bisa macam-macam. Mantap kok ya aku bilang. Les dulu lah aku bilang. Dileskannya aku sebentar begini kayak. Ingat perempuan itu kalau kau kasih hati minta jantung. Kau harus tegas, pimpin. Kau laki-laki. Oh ya, aku gak sadar aku laki-laki atau perempuan. Oh ya, baik. Kau laki-laki, engkau pemimpin. Apalagi kau orang Batak, raja. Apalagi margamu Raja Guguk, pas katanya. Masuk di otakku. Karena aku lihat dia keras sama istrinya. Ada loh suami yang keras sama istrinya. Ada gak? Ada ya, keras. Dan istrinya jadi, sebenarnya istrinya bukan tunduk, nyimpan. Luka, dendam. Tidak ada istri yang mau dibentak. Tidak ada manusia yang mau dibentak. Tidak ada anak yang mau dibentak. Siapapun yang dibentak pasti terluka. Makanya jangan pernah membentak. Setelah les aku sama dia, marah istriku. Ilmu les kan udah mulai naik. Langsung ku bentak istriku. Jadi apa mong? Istriku pelan-pelan datang. Langsung menghadap ke saya. Itu aja kau. Gak mau kalah kok. Kau ambil kelas. Biar lebih hebat. Aku aja ngalah. Istriku tenang. Gak takut. Istriku gak pernah takut kalau aku marah. Jenisnya berbeda. Ini sudah long time ago. Dia pergi ke dapur, dia ambil tempat buah. Air buah itu yang besar itu. Kan kaca itu semua. Langsung dia bilang, kau baru yang kecil. Tah! Aduh, salah guru lesku kupikir. Berguru dengan yang sesat. Aku tersesat. Ampuni aku Tuhan. Aku gak tahu lah istri kalian. Kalau dimarahi jadi lebih baik. Tidak ada yang dimarahi lebih baik. Terluka iya. Saya belajar Alkitab. Saya gak mau berguru yang salah. Saya baca Alkitab. Kolose 3:19. Buka bang. Kolose 3:19. Udah datang kayak ini sebabnya. Hai suami-suami. Kasihilah istrimu. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai suami, dengar ayat ini, hafal. Jangan pernah kasar sama istri. Dengar anak-anak gadis. Jangan mau kau pacaran dengan laki-laki yang kasar samamu. Kalau kau lawan kata bapak rohanimu ini. Jangan kau menangis sama aku nanti. Kau penuh penderitaan neraka rumah tanggamu. Orang yang kasar itu karena hatinya penuh luka dan luka batin dan kecewa. Apa yang keluar dari mulut keluar dari hati. Demikian sebaliknya, jangan nikahi perempuan yang kasar. Bagi engkau yang sudah terlanjur
Lanjutkan. Saudara, inilah yang mengajarkan saya. Berarti saya berguru tadi dengan yang salah. Saya berguru dari Alkitab. Kasihilah istrimu. Bahkan Efesus 5 katakan, berikanlah nyawamu. Sangkin mengasihi. Saya lakukan, saya mengasihi istri saya. Sampai sekarang, sekalipun emosinya tidak stabil. Katakanlah udah lama tidak stabil. Istriku udah sangat belajar stabil. Karena biasanya perempuan ini makhluk emosional. Banyak makhluk perasaan, menyimpan perasaan. Nah, ketika dia mulai tidak stabil, apa yang saya lakukan? Saya mengasihi dia. Saya belajar bahasa kasih istriku apa? Bahasa kasih istriku adalah serve, melayani. Bahasa kasih orang ada pujian, memuji. Ada bahasa kasih orang quality time, dating berdua. Kalau saya physical touch, sentuhan. Ada beda bahasa kasih. Saya lakukan bahasa kasih dia, maka kalau dia marah, saya cepat meredakannya dengan cara aku cuci piring. Serius. Aku cuci piring, aku sapu rumah. Tidak satu kata pun kelawan. Dan biasanya istriku hitungan detik dan menit langsung cooling down. Dan kami tetap romantis. Kenapa? Karena aku belajar matikan ego. Dari guruku yang salah itu, istriku meledak, kulawan. Bahasa Ibraninya gorgor. Itu bahasa Marga Sibarani. Gorgor matutung. Mendidih dan terbakar rumah kami semua. Suami yang mengasihi istrinya, istrinya akan hormat kepada suaminya. Ya. Istri yang menghormati suaminya semakin mengasihi istrinya. Jadi istri, hormati suamimu. Layani dia. Kasih makan. Saudara bisa melayani dari sisi yang lain. Semakin engkau menghormati suami, suami semakin mengasihi istri. Semakin mengasihi istri, istri semakin menghormati suami. Itulah yang petunjuk yang benar. Dan puji Tuhan, rumahku tidak ada lagi yang namanya pertengkaran. Saya berdoa Tuhan, sampai engkau datang. Biarlah rumahku tetap surga. Keluargaku adalah surgaku. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran. Aku berdoa setiap saudara berhasil dalam usaha. Kalau usahamu belum berhasil, mungkin menunggu waktu Tuhan. Kedua, perbaiki cara hidupmu. Kalau benar cara hidupmu, aku percaya di ujung berhasil usahamu. Asal engkau tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Lurus dengan firman Allah. Apa yang kau kerjakan berhasil dan beruntung. Bertindaklah berhati-hati. Berusahalah hati-hati. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.